Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Samaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Salah satunya adalah faktor sehat. Maka mari kita syukuri kenikmatan sehat itu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah ke haribaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kisah yang luar biasa dan bisa kita ambil hikmahnya. Adapun judulnya adalah kisah sahabat paling bodoh tapi jadi miliarder karena rutin sholat duha dan doa mustajab ini. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mengingatkan bahwa yang terbaik itu menyimak suatu video dari awal sampai akhir agar menjadi lebih paham dan terhindar dari kesalahpahaman. Dan akan lebih baik lagi jika Anda berkenan untuk like, share, komen, dan subscribe pada video yang ingin kami tanyakan ini. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, ada sahabat yang paling bodoh tetapi jadi miliarder karena rutin sholat duha dan doa mustajab yang diamalkan. Yang pertama, ini satu kisah yang aneh tapi betul-betul nyata. Ada seorang sahabat semasa sekolah yang sungguh saat itu ketika sekolah di madrasah aliyah negeri di Kabupaten P. Saat itu kami punya sahabat yang sungguh sangat memperhatikan, tetapi punya semangat yang luar biasa karena ia selalu tinggal kelas. Maaf, ada yang mengatakan memang dia semangatnya baik tetapi kemampuannya sangat minim sekali ya. Sehingga dia tidak jarang tinggal di kelas. Waktu itu kepala sekolah masih dipegang oleh Dr. Andes Yunus. Ia seorang kepala sekolah yang arif dan bijaksana. Salah satu kearifan dan kebijaksanaan beliau, meskipun kami punya teman yang sebut saja Abdullah, itu sering tinggal kelas, tapi ia tidak dikeluarkan. Dan ketika sampai di kelas 3 atau sekarang mungkin kelas 12, ia pun juga tidak bisa menamatkan karena tidak bisa lulus. Maka sang kepala sekolah ini mengumpulkan kepada teman sekelasnya untuk bersama-sama diajak sholat duha, yang intinya nanti akan mendoakan kepada saudara teman-teman sekelas itu agar dia punya ketabahan, dia punya kekuatan hati dan pikiran untuk tidak putus asa. Dan saat itu ia pun ditanya, kami ingin mendoakan kepada kamu semuanya, wahai Abdullah, maka apa yang ingin kamu inginkan? Apakah kamu akan mengulang lagi setahun kemudian ataukah ingin kamu keluar? Ternyata Abdullah memilih untuk keluar dan tidak akan melanjutkan sekolah lagi. Namun ia ingin menjadi orang yang sukses baik dunia maupun akhiratnya. Maka saat itu teman satu kelas diajak oleh sang kepala untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama, dan setelah itu mengucapkan wirid yang biasa diucapkan setelah selesai sholat duha, kemudian berdoa, mendoakan kepada temannya yang bernama Abdullah tersebut. Dan ternyata setelah 20 tahun berikutnya,
teman kami yang bernama Abdullah itu kemudian bisa bertemu dalam suatu acara halal bihalal. Biasa setiap selesai acara halal bihalal ada yang namanya saling mengungkapkan, bercerita pengalaman masing-masing ketika dari sekolah sampai dengan akhir saat bertemu. Dan inilah cerita yang sungguh luar biasa. Dulu anaknya bodoh, sering tinggal kelas, menjadi ejekan teman-temannya. Sekarang ia menjadi orang yang sungguh sangat kaya. Ia menceritakan bahwa suatu saat ia datang ke sekolah, kemudian tengok mencari guru yang masih ada saat ia masih sekolah, dan ditemukanlah. Sehingga saat itu menemui pihak sekolah, ingin membantu apa saja yang sedang menjadi kebutuhan sekolah untuk dibangun saat ini. Dan akhirnya ia pun menyanggupi untuk membantu semua yang ingin dikerjakan oleh alma maternya yang ternyata ia tidak lulus tersebut. Itu pun dilakukan dengan sangat ikhlas karena ia menjadi orang yang sangat kaya, menjadi miliarder setelah ia menjadi petani sukses, menjadi pemasok utama dari beberapa perusahaan rokok terkenal yang bertaraf internasional yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Jadi ternyata orang sukses itu tidak harus semuanya berasal dari hasil nilai yang diberikan oleh guru kita, tetapi bagaimana kita berada di tingkat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun menceritakan suksesnya itu insya Allah karena 3 hal. Yang pertama, ia akan selalu menghormati kedua orang tuanya dan memuliakan kedua orang tuanya. Yang pertama. Yang kedua, masih ingat pesan sang kepala sekolah, yaitu Bapak Yunus, yang kamu akan menjadi orang bahagia ketika kamu tidak pernah lupa kepada orang tua dan tidak pernah melupakan Allah dengan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Dan yang dicontohkan Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu sholat duha setiap saatnya untuk bersolat duha. Dan ia pun melaksanakan itu, dan Allah memberikan petunjuk yang luar biasa menjadi seorang petani tembakau yang sukses. Dan siapa tahu ia akan menjadi sesukses itu karena Allah yang memberikan semuanya derajat kemuliaan si Abdullah ini. Adapun amalannya adalah yaitu selalu memuliakan orang tua, selalu menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, dan sholat duha, mencontoh yang dikerjakan oleh Rasulullah. Setelah itu ia kemudian mewiridkan yang namanya istighfar sebanyak 100 kali, astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Setelah itu ia bertawasul kepada Allah, Rasulullah, untuk melaksanakan membaca kalimah-kalimah Asmaul Husna, yaitu ya Fattahu, ya Razzaku, ya Kafi, ya Mughni, juga sebanyak 100 kali, yang artinya wahai Zat yang memberi kecukupan, wahai Zat yang memberi kekayaan, wahai Zat yang memberi jalan keluar, dan wahai Zat yang memberi rezeki. Itulah yang diamalkan oleh sahabat kami yang bernama Abdullah tersebut. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi orang sukses. Ternyata tidak harus berbekal ijazah, tetapi karena amalan yang luar biasa menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.